Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NPM 2021020444, Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas A. Baik, saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang tindak pidana mata kuliah hukum pidana. Dosen pengampunya Rahmat Ubaidillah Akhor SHMH. Baik, kita persingkat saja, kita mulai saja presentasinya. Tindak pidana. Mungkin sudah tidak asing lagi tentang tindak pidana di sekitar kita. Contohnya tindak pidana pengerjaannya atau Trust Bill Fight. Menurut Prof. Moljetno SH adalah ia menyebutkan bahwa tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kesimpulannya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar. Nah, di dalam tindak pidana terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak pidana. Antara lain, 1. Itu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. 2. Larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Ada banyak definisi tindak pidana menurut para definisi, yaitu menurut Simons, unsur tindak pidana adalah 1. Perbuatan manusia. 2. Diancam dengan pidana. Melawan hukum dilakukan dengan kesalahan. Yang terakhir, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moljetno, unsur pidana 1. Perbuatan atau manusia. 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil. 3. Bersifat melawan hukum atau syarat formil material, maksud saya material. Menurut Simons, dalam buku Colin Howard menyebutkan adanya unsur objek dan subjektif dari tindak pidana. Nah, objektif itu contohnya 1. Perbuatan orang, akibat yang dilihatan dan perbuatan itu. 3. Mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contoh pada pasal 281 KUHP kalau nggak salah, dilakukan di muka umum. Sedangkan subjektif itu terdapat kalau ada 2 macam itu. 1. Orang yang mampu bertanggung jawab. 2. Dan adanya kesalahan atau dolus. Sedangkan menurut Jack Hicks menyebutkan fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringannya pidana tercakup ke dalamnya, yaitu 1. Delik yang delik yang diperbuat. 2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait. 3. Cara bagaimana aturan dilarang. 4. Kerusakan lebih lanjut. 3. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat. 6. Metalitas yang ditunjukkannya, atau misalnya itu karakter beranggasan. Nah, 7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul. 8. Catatan kriminalitas. Adapun jenis-jenis tindak pidana dapat kita sebutkan. Yang pertama, 1. Kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran sudah tidak asing lagi di sekitar kita tentunya ya, di sekitar masyarakat kita. Contohnya saja pembulian, yaitu 1. Kejahatan dan pelanggaran.
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran dilihat dari pembagian isi dalam KUHP. Ada yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif. Yaitu A. Kejahatan atau sering disebut Rechtsgleichstand, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan. Lanjut, B. Pelanggaran atau sering disebut Rechtsgleichstand, yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, karena adanya undang-undang yang mengancam dengan pidana. 2. Nah, ada delik formil dan delik material. Delik formil itu yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah sesuai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. B. Delik material. Nah, delik material yaitu berbeda dengan delik formil. Delik material ini yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik komisi. Di antara delik formil dan material ada juga delik komisi, omisi, dan omisi semu. Nah, delik komisi, contoh delik komisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Contohnya yaitu pencurian terdapat pada pasal 342, pelanggaran pada pasal 372 kalau nggak salah ya. Penipuan itu pada pasal 378. Nah, delik omisi. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Maksudnya tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Contoh tindak pidananya itu tidak menghadap sebagai sanksi di muka pengadilan, terdapat pada pasal 522 kalau nggak salah. C. Delik omisi semu. Nah, delik ini yaitu berupa pelanggaran larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Bisa digarisbawahi itu tidak berbuat. Contohnya seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu kepada anaknya hingga meninggal. Itu terdapat pada kalau nggak salah pasal 338 sama pasal 340. Tindak pidana tindak pidana memiliki sumber yaitu antara lain unsur pertama untuk tindak pidana itu adalah perbuatan orang. Pada dasarnya yang dapat dilakukan tindak pidana itu manusia. Nah, rumusan delik. Nah, sumber tindak pidana memiliki rumusan juga, yaitu rumusan deliknya, yaitu rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata barang siapa. Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain daripada orang. B. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana yang bisa sehingga pada dasar dapat dikenakan pada manusia. C. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat atau ada tidaknya kesalahan pada terdakwa memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. Dan terakhir, pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maklumin karena saya manusia tidak lupa akan kesalahan itu sendiri. Dari materi tindak pidana ini dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana itu termasuk kejahatan yang dilarang oleh hukum maupun keagamaan kita sendiri.
Saya akan tutup presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.